Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk ya. Hari ini kita akan mengulas Fanri ya, Fanri atau Fanar. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 2.292 rupiah ya. Kemudian kita juga akan bahas Ethena yang mana pergerakannya belakangan ini ya ada penurunan sih teman-teman. Jadi masih di kisaran level 15,4 ribu rupiah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau informasikan dulu ya teman-teman. Jadi Get.io saat ini punya token namanya GT token yang mana memang sudah mencapai level all time high terbarunya. Jadi rata-rata pergerakan dari centralized exchange tokens itu mengalami trend rally ya. Jadi good point. Jadi GT token ini punya beberapa fungsi di Get.io teman-teman. Salah satunya bisa teman-teman staking, bisa juga teman-teman yang pengen ikutin startup mining itu bisa hold GT token dan juga bisa mendapatkan reward lebih besar. Nah, baru-baru ini ada campaign Baby Nero yang mana bisa ditradingkan di Get.io dan berhadiah sampai 9.000 US dollar untuk teman-teman yang pengen ikutan. Jadi hadiahnya dibagi dua, ada 7.000 US dollar untuk teman-teman yang trade Baby Nero ya, minimum 50.000 akan mendapatkan 2 tiket ya. Untuk tiket ini bisa teman-teman dapetin sebagai salah satu upaya biar teman-teman bisa dapetin reward. Nah, untuk pengguna baru ada total sampai 2.000 US dollar yang bisa teman-teman menangin. Jadi campaign ini terbatas tinggal 3 hari ke depan. Jadi yang pengen tertarik untuk ikutan bisa cek langsung di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari Fanar Chain. Hari ini Fanri diperdagangkan di kisaran level 2.200-an something. Pergerakan harganya bisa dibilang mengalami penurunan dalam 24 jam terakhir. Fanri ini dulu namanya Terra Virtua ya. Terra Virtua itu dia berfokus pada NFT, tapi udah ganti menjadi Fanar atau nama tokennya adalah Fanri ya, yang mana dia merupakan salah satu produk infrastruktur di market Web3, di market dari kripto. Ada banyak sekali solusi yang dia tawarkan seperti pengembangan ekosistem AI, kemudian juga gaming, dan juga bisa sebagai peningkatan skalabilitas. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang project dari Fanar ini sudah berkembang lebih besar ya. Mereka berfokus pada AI dan juga gaming, especially. Nah, pembaruan terbaru ini ada weekly recap ya dari Fanar. Itu dia ada terintegrasi dengan real world asset ya, dan juga expanding untuk gaming gitu. Jadi di bulan ini Fanri ada listing di L-Bank Exchange. Kemudian dia juga sudah menjadi platform yang banyak mendukung pengembangan dari gaming. Selain itu juga dia bisa diperdagangkan di banyak exchange juga untuk hari ini ya teman-teman. Kemudian juga ada integrasi dengan game aset. Oh, ini yang dimaksud pengembangan reward aset teman-teman. Jadi dia ada kerjasama dengan Nitro Dome ya, sebuah project berbasiskan dengan gaming di Web3 teman-teman, dimana di dalam gamenya ini itu ada tokenisasi untuk aset-aset yang ada pada game tersebut. Jadi pengembangan tokenisasinya bukan bukan bisa dibilang seperti properti ataupun obligasi, tapi lebih kepada barang-barang yang ada di gaming tersebut, seperti itu. Kemudian pengembangan reward aset yang mereka lakukan juga ada join dengan Continuum DAO ya, untuk unlock reward asset tokenization across blockchains. Ini nggak dijelasin sih dia di bidang apa, tapi ya itulah. Kemudian adopsi terbaru juga ada Ape Arcade Integrated Fanar ya, di mana ini merupakan salah satu project biggest Web3 gaming ya, ya itulah teman-teman. Dia ada join pengembangan gaming, dan dia juga sudah disupport oleh jaringan terbaru dari Ethereum yaitu ERC 7683 itu. Dan
Kalau kita lihat dari berita yang lain, Fanar juga terintegrasi dengan ChatXBT, di mana ini adalah semacam protokol pengembangan AI infrastructure, teman-teman. Selain itu juga dia punya narasi AI agent ya. Di AI agent ini lumayan rame di kuartal ketiga 2024 belakangan, di mana pengembangan dari project-project AI itu bisa lebih inovatif, bisa lebih berkembang, teman-teman. Bahkan dikatakan bahwa project-project berbasiskan AI agent itu bisa menciptakan produk mereka sendiri yang cukup komplit. Ya, tidak hanya dari produknya, tapi juga bisa peningkatan untuk apa namanya? Developing AI bisa dilakukan secara otomatis, bahkan sampai di pengembangan sosial media juga, itu bisa di-take control sama AI. Jadi AI agent merupakan salah satu narasi yang bagus untuk tahun 2025 ke depan. Sepertinya dari Vanar sendiri ini punya potensi yang bagus, teman-teman, secara narasi ya. Itu. AI agent kedepannya bakalan bisa dikembangkan dengan DeFi, artinya dia bisa kolaborasi dengan beberapa project DeFi, bisa juga kolaborasi dengan project gaming, termasuk juga reward asset di dalamnya. Jadi ini masih bisa ekspansi, maksudnya narasinya ini masih bisa dikembangkan ke depannya. Gantung pengembangan dari Vanar nanti ke depannya akan seperti apa. Mereka juga sudah kerjasama dengan Nextera Foundation. Ini dikatakan untuk mengembangkan project reward asset and tokenization. Oke. Itu teman-teman, jadi beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Vanar Chain ya belakangan ini berfokus di AI, gaming, dan juga real world asset. Kemudian, nah ini berita lama sih, Vanar ini juga sudah kerjasama ya sama Nvidia di bulan Maret kemarin, beritanya cukup ramai, waktu itu Vanar bisa rally bahkan ke all time high-nya dan merupakan salah satu project yang sangat-sangat banyak dibicarakan waktu itu, teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakannya hari ini? Oke, sebelumnya kita lihat dulu, Vanar punya maksimum supply sampai 2,4 miliar token, sementara supply-nya yang beredar ada di 1,73 miliar token Vanri. Kemudian unlock token, dia akan ada unlock itu bulan Januari nanti sih. Akan ada pembukaan untuk developer reward ecosystem. Ya, ini akan dibuka secara bertahap sampai nanti 2029. Setelah itu baru supply-nya akan stabil, teman-teman. Jadi akan ada pembukaan reward untuk developer dan juga ekosistem, kemudian juga ada validator reward. Jadi bagi mereka yang aktif dalam hal validator itu juga akan mendapatkan peningkatan jumlah dari distribusi rewardnya. Jadi ya kedepannya masih bisa berkembang sih untuk potensial unlock token, teman-teman. Oke, lalu gimana untuk pergerakan harganya? Kalau kita perhatikan, Fundry overall bagus ya, pergerakannya impulsif dalam beberapa waktu terakhir. Cuman saat ini dia lagi dalam tahap koreksi. Ya, setelah kenaikan yang lumayan signifikan, kita bisa melihat pergerakan dari Fundry ini membentuk sebuah broadening wedge pattern. Ini dia sudah berhasil breakout, teman-teman. Di sebuah pattern yang menunjukkan bullish ya, yang sangat bagus untuk Fundry. Dia menyentuh level 0,19 and then dia koreksi turun ke area support saat ini, yaitu di kisaran level 114, sorry 0,14 ya, 0,14, dan ya kemungkinan ini masih bisa untuk koreksi secara jangka pendek, karena kalau kita perhatikan dari kondisi Bitcoin overall masih mencoba buat recover dengan kondisi BTC dominance yang cenderung naik. Ya, setelah dump kemarin, BTC dominance-nya masih kuat. Jadi akan ada kemungkinan Fundry agak sedikit koreksi. Menurut saya di level yang aman untuk akumulasi itu adalah 0,11. Teman-teman bisa pantau 0,11, siapa tahu bisa dapat barang di harga tersebut. Ya, kemungkinan ya setelah itu kita akan melihat konfirmasi yang lebih tinggi pada kenaikan Fundry. Jadi saya rasa sih masih optimis ya untuk melihat pergerakan dari Fundry, volume perdagangannya lumayan bagus, smart money juga masih sangat-sangat bagus di Fundry, jadi masih punya potensi untuk kedepannya. Itu teman-teman bisa pantau sih Fundry ya. Jadi setelah dia breakout, and then dia naik,
sekarang koreksi berarti dia potensi untuk ngetes support. Kalau dia bisa mantul di support 0,11 maka tren kemungkinan masih bisa untuk rally. Kemudian aku juga mau lihat seperti apa kondisi dari Ethena ya. Ethena hari ini diperdagangkan di kisaran level 15.168 ya. Marketnya tiba-tiba agak sedikit turun nih dalam jangka waktu pendek. Disebabkan karena kondisi dari Bitcoin yang masih cenderung belum stabil serta BTC dominance yang mengalami peningkatan. Ethena merupakan sebuah project berbasiskan dengan DeFi ya, di mana secara ekosistem dia mensupport untuk staking ya kolateral mereka yaitu USDE yang sudah tersedia di berbagai macam exchange ya, baik itu centralized exchange ataupun platform DeFi lainnya. Jadi pada intinya adalah project dari Ethena ini lebih banyak berfokus pada staking and restaking. Ya, mereka juga ada peningkatan untuk orang-orang yang pengen melakukan atau mendapatkan yield yang lumayan besar. Kemudian juga mereka terintegrasi dengan banyak sekali metode pembayaran juga. Gitu. Jadi ya ekosistem dari Ethena lebih banyak berfokus pada staking USDE yang mereka miliki. Itu dan ENA sendiri atau token Ethena itu lebih banyak berfokus pada governance token. Kalau kita lihat dari beberapa berita terbaru sih peningkatan supply token dari USDE itu sudah tembus market cap-nya sampai 5 miliar ya US dollar. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan. Artinya Ethena ini ibarat sebuah bank ya, bank tapi sifatnya desentral. Jumlah cash-nya makin lama makin naik. Itu berarti apa? Berarti laku dong produknya. Ya, stablecoin-nya bisa naik market cap-nya itu menunjukkan produknya laku. Dan kalau kita lihat dari sini sih memang sangat-sangat besar sih ekosistem yang sudah dibangun oleh Ethena ini. Padahal dia baru listing itu di tahun ini ya, bulan keempat kemarin. Tapi minat dari market terhadap Ethena terbilang oke sampai saat ini. Itu. Ethena juga ada kerjasama dengan Deriv XYZ. Ya, ini adalah salah satu platform yang mendukung untuk peningkatan leveraging Ethena liquidity. Ya, termasuk juga USDE di dalamnya. Yang berarti adalah akan ada peningkatan sampai yang ya peningkatan lah, intinya peningkatan untuk mereka staker Ethena. Jadi artinya lebih banyak orang yang stake Ethena ataupun USDE sekalipun. Tuh, jadi dengan kerjasama ini harusnya bisa membawa peningkatan pada ekosistem Ethena. Ethena roadmap ya di 2024 overall kita sudah berada di fase akhir di mana saat ini Ethena ekosistemnya growth ya. Di 2024 memang mereka menargetkan beberapa peningkatan adopsi terutama dari DeFi, kemudian CeFi dan juga TradFi. Dan overall good. Ini adalah project internet bond collateral yang mana teman-teman bisa simpan pinjam di sini. Bisa simpan pinjam di platform dari Ethena ini. Mereka mendukung untuk collateral money market ya, bagi mereka yang pengen staking USDE ataupun juga bisa meningkatkan leverage untuk wrap BTC atau Ethereum. Kemudian juga bagi perpetual market di DEX itu juga disupport oleh SUSDE. Jadi buat yang pengen minjem nih, ada whales pengen minjem misalkan pakai trading ya kan, pakai gerakin market itu mereka support. Tentu saja dengan jaminan, nggak gratis. Dan juga ada peningkatan-peningkatan lain yang mereka sudah lakukan di penghujung tahun ini. Jadi bisa dibilang proyek yang masih bakalan kita lihat positif teman-teman. Lalu Wintermute. Wintermute ini salah satu hedge fund ya, hedge fund yang sangat besar ya. Dia adalah perusahaan teknologi tapi juga punya beberapa cabang. Salah satunya adalah Wintermute Capital, di mana itu adalah venture capital ya milik Wintermute, di mana proyek-proyek baru banyak yang mereka invest. Kemudian proyek-proyek yang sudah listing pun juga banyak yang mereka gerakkan marketnya. Nah, sekarang mereka switching ke Ethena. Jadi artinya Wintermute sendiri sudah kerjasama ya sama pengembangan dari Ethena. Ini berarti ada sebuah potensi nih Wintermute ini ibaratnya ngebandarin
Ethena, meskipun mungkin dengan proporsi yang sekian gitu, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Dan memang di sini ditulis ya, dia ada kerjasama dengan Dragonfly, Binance Lab, Bybit, OKX Venture, Deribit, Fidelity, Franklin Templeton, dan juga Wintermute. Di ya itu, teman-teman. Wintermute sendiri juga akan disupport dengan adanya USDE yang tadi kita bilang ya, sebagai leverage bagi mereka yang pengen untuk gerakin market. Tuh, jadi ekosistem dari Ethena ini sudah bisa dibilang bagus untuk saat ini. Itu tapi ini ingat baru proposal ya, dia baru menyampaikan proposalnya di bulan November kemarin, tapi belum ada apa namanya, pengesahan sih, berita pengesahan belum ada. Jadi sementara itu yang kita temukan, nanti kalau ada berita update lanjutan kita akan update ya. Ethena secara pergerakan harga dia sudah sempat menyentuh level 1,1 dolar. Cuman akhirnya dia kena reject di level tersebut dan sekarang diperdagangkan di kisaran area 9,95 sen ya, teman-teman. 0,95 dolar. Pergerakan dari Ethena ditunjang oleh volume smart money yang bagus dan juga volume perdagangan yang cenderung stabil. Jadi overall untuk jangka pendek ini masih bakalan positif untuk Ethena ya, at least berapa minggu ke depan. Cuman mungkin karena pergerakan dari Bitcoin masih cenderung lemes ya, belum terlalu bisa rally. BTC dominance-nya malah menguat, teman-teman. Jadi altcoin pasti akan kena tekan ya untuk saat ini. Ethena juga udah naik lumayan tinggi. Kalau kita perhatikan sepertinya sih udah waktunya buat dia koreksi ke level-level wajar. Kalau teman-teman pengen masuk ke Ethena bisa dipantau area 0,68 dolar. Andai kata udah dekat-dekat area tersebut, kita bisa lihat nih gimana respon dari market. Kalau dia ada pantulan, maka itu bisa jadi sebuah indikasi ya, Ethena akan kembali lanjut dalam tahap rally-nya. Itu. Tapi kalau dia drop dari area 0,6, 0,67, 0,68, ya siap-siap koreksi lanjutan bisa lebih dalam lagi sampai ke 0,51. Jadi posisi kenaikan Ethena sebenarnya sudah capai target. Ya, sebelumnya kita bahas Ethena itu di kisaran September kemarin. Overall dia udah rally ya, udah mulai bullish. And then target kita waktu itu adalah di 0,69, cuman akhirnya dia bisa rally lebih tinggi lagi sampai ke 1 dolar, Jadi sekarang udah waktunya buat koreksi dulu, teman-teman. Jadi saya sih melihat ke depannya masih akan positif, cuman ya butuh koreksi wajar lah setelah kenaikan yang sangat-sangat tinggi sebelumnya pada Ethena. Overall sih masih strong, Ethena masih strong. Belum terlalu ada bantingan yang signifikan sekali. Paling sih kemarin ya, kemarin ada swipe liquidity di atas yang pasang long, disikat semua. Ya itu sih, teman. Jadi secara fundamental ini masih bagus. Secara teknikal jangka pendek, smart money turun, volume perdagangan naik. Artinya retail pada FOMO, tapi whales nggak terlalu banyak aktivitas. Kemungkinan akan dikasih kesempatan buat diskon dulu buat Ethena. Jadi pantau aja area 0,68 dolar, teman-teman. Oke, gitu aja paling buat update kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Fundry and Ethena overall good project. Kalau teman-teman ada yang pengen invest, tunggu harga diskon ya, invest dengan kepala dingin. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.